Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin Bochnime sebelumnya. Kali ini cerita memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Zoro dan Gaban melawan Insama di area Keseoru dunia matahari Elba. Di sana Insama sempat mencoba memakai teknik Dominiversi untuk merubah Zoro dan Gaban menjadi iblis. Ini adalah teknik Dominiversi tingkat lanjut, sehingga tidak hanya bisa digunakan kepada orang yang sedang berada di kampung halamannya saja, tapi bisa juga pada orang yang tidak sedang berada di kampung halamannya sendiri. Namun untungnya Zoro dan Gaban menghindari teknik itu, sehingga mereka berdua pun selamat dari Dominiversi tersebut. Insama juga sempat melancarkan serangan kuat kepada Zoro dari arah titik butanya, sehingga meski Zoro sudah menggunakan Ken Baku Hakinya, dia tetap tidak bisa menghindari serangan cepat dari Insama itu. Namun untungnya Gaban yang memiliki Ken Baku Haki tingkat tinggi langsung menang serangan Insama itu dengan kecepatan maksimal, sehingga Zoro pun berhasil selamat dari serangan itu. Namun mereka berdua tetap terpental jauh sampai menabrak pohon besar karena daya dorong dari serangan Insama barusan terbilang sangat kuat. Setelah terpental itu, Zoro pun bertekad akan meningkatkan kemampuan Ken Baku Haki miliknya supaya bisa mengatasi segala jenis serangan dari titik buta sekalipun. Gaban akan membimbing Zoro dalam pertarungan ini. Sebab Gaban memang sangat ahli dalam hal Ken Baku Haki. Gaban langsung berlari cepat ke arah Insama lagi. Dia memakai teknik Yasoto Keru, yaitu tebasan kapak yang memunculkan efek puluhan tebas di udara. Tapi Insama mengulurkan tangan kanannya untuk menciptakan semacam tameng sihir di udara. Serangan dari Gaban pun bisa diatasi dengan mudah oleh tameng sihir itu. Kemudian giliran Zoro yang menyerang dengan tebasan besar yang membentuk visual naga. Insama juga langsung menciptakan visual naga dari petir hitam, sehingga kedua serangan itu pun saling beradu di udara. Serangan naga petir hitam dari Insama tentu lebih kuat daripada milik Zoro, sehingga Zoro dan Gaban pun harus melompat untuk menghindari efek dari serangan tersebut. Lalu Insama pun mencoba jurus yang lain lagi. Dari tangannya keluar semacam cahaya yang menghasilkan sebuah ledakan. Zoro dan Gaban pun secara bersamaan memakai haki tingkat tinggi untuk menciptakan tameng haki yang kuat demi bertahan dari serangan ledakan tersebut. Zoro berkata semua jurus yang dipakai oleh musuh itu adalah teknik-teknik yang sangat luar biasa. Gaban bilang bahkan dia sendiri merasa bahwa jurus-jurus tersebut masih jurus-jurus biasa dari sosok tersebut, bukan jurus-jurus terkuat yang dimiliki oleh Insama di antara semuanya. Nah, tiba-tiba Zoro merasakan energi kutukan dari pedang Sandai Kitatsu miliknya menjadi jauh lebih besar dibanding sebelum-sebelumnya. Ini sepertinya adalah efek dari pertarungan melawan Insama di sini. Pedang tersebut secara otomatis mengeluarkan kekuatan yang lebih masif karena secara misterius terpicu oleh kekuatan sihir sang pemimpin pemerintah dunia itu. Selain kekuatan buah iblis, Insama juga memang menguasai kekuatan sihir dan juga energi kutukan. Itulah mengapa energi kutukan Sandai Kitatsu milik Zoro terpacu menjadi lebih kuat ketika bersinggungan dengan energi kutukan milik orang lain. Zoro yang merasakannya pun tidak mau membuang kesempatan bagus ini. Dia merasa bahwa energi kutukan yang tiba-tiba meningkat ini bisa menjadi tambahan kekuatan yang sangat bagus dalam melancarkan serangan. Dia pun langsung melancarkan berbagai tebasan masif dengan terfokus pada Sandai Kitatsu. Zoro sengaja langsung melancarkan banyak tebas sekaligus sebab mumbung aura kutukan pedang Sandai Kitatsu sedang kuat-kuatnya. Meski begitu, Insama tentu bisa menangkis dan menghindari serangan tersebut, tapi dia juga tetap mengakui bahwa adanya peningkatan kekuatan dari pedang yang Zoro gunakan itu. Insama berkata, seperti yang dia duga, potensi dari pemakai pedang tersebut benar-benar sangat luar biasa. Zoro benar-benar mengingatkannya pada dewa pedang Ryuma di masa lalu. Ketika Zoro terus melancarkan serangan, di sini Insama memanfaatkan momen mencoba lebih banyak teknik pertahanan yang sudah lama tidak dia pakai. Baik, teknik-teknik pertahanan yang sudah selama ratusan tahun tidak digunakan ini memang penting untuk diuji coba terlebih dahulu sebelum pertarungan puncak melawan Luffy dan Loki nanti. Sebab serangan mereka berdua tentu akan lebih kuat daripada serangan-serangan dari Zoro dan Gaban. Dari kejauhan, tiba-tiba Somers berteriak meminta tolong kepada Insama yang ada di sana. Somers merasa aneh karena sudah lama waktu berlalu, tapi tubuhnya masih belum bisa pulih kembali. Insama sendiri juga heran mengapa Somers belum bisa beregenerasi. Padahal ini sudah sangat lama, dari sejak dia diserang oleh Luffy sampai tubuhnya hancur beberapa waktu yang lalu. Insama pun langsung melesat cepat terbang ke arah Somers, di mana di sana dia melihat tubuh Somers masih hancur berantakan. Bahkan jantung mekanisnya juga tergeletak di atas tanah. Ini adalah pemandangan yang sangat langka. Menurut Insama, kemampuan regenerasi yang dia berikan kepada para Gorosei dan kesatria suci memiliki mekanisme yang hebat. Jika diserang dengan cara biasa, akan langsung bisa beregenerasi instan. Jika diserang dengan haki, regenerasinya akan menjadi melambat dan butuh waktu 10 menit untuk bisa pulih kembali. Jika diserang dengan haki tingkat tinggi, regenerasinya akan semakin melambat lagi dan butuh waktu 20 menit untuk bisa pulih. Nah, sedangkan Somers ini sudah 30 menit berlalu sejak diserang oleh Luffy, tapi masih juga belum bisa pulih juga. Insama pun mulai mengakses ingatan Somers soal kejadian beberapa waktu yang lalu itu. Jadi sekitar 30 menit yang lalu, Luffy sempat menyerang Somers dengan teknik gam-gam rifle sampai tubuh Somers hancur berkeping-keping. Seharusnya meski Luffy menggunakan haki hanya butuh waktu 10 menit bagi Somers untuk bisa bangkit lagi, atau bahkan jika Luffy menggunakan haki tingkat tinggi, setidaknya dalam waktu 20 menit Somers harusnya sudah bisa pulih. Namun ini sampai sekarang sudah 30 menit berlalu, Somers masih belum bisa pulih juga. Tampaknya Luffy tidak hanya menggunakan
menggunakan haki saja pada serangannya itu, tapi dia juga menggunakan energi dari matahari Nika sehingga akan lebih lama bagi Somers untuk bisa kembali. Padahal dulu saja saat di insiden God Valley ketika Galing dikalahkan oleh Roseback, Galing hanya butuh waktu 20 menit saja untuk bisa bangkit kembali. Tapi di sini Somers sudah 30 menit belum bisa pulih. Dengan kata lain, energi matahari Nika milik Luffy itu memberi dampak yang lebih besar daripada serangan haki milik CP. Im Sama pun berkata kepada Somers, "Kau tidak boleh ceroboh sampai berani melawan Nika seorang diri." Somers pun meminta maaf karena dia tidak tahu ternyata si bajak laut Jeremy itu sekuat ini. Im Sama pun akhirnya memutuskan untuk langsung mencari Luffy dan Loki saja agar bisa langsung menghadapi mereka berdua secepat mungkin. Namun ketika Im Sama ingin pergi mencari Luffy dan Loki, Zoro dan Gaban sudah di hadapannya lagi sambil melancarkan serangan jarak jauh. Zoro berkata mereka tidak akan membiarkan Im Sama menyerang Luffy dan Loki di saat mereka berdua masih belum bisa pulih. Im Sama pun bilang, "Kalau begitu aku akan menghabisi kalian berdua di sini dengan cepat." Di tengah situasi itu, tiba-tiba datang kelompok prajurit raksasa dari wilayah utara Elbaf. Seperti yang pernah Mimin Bocni bahas, mereka adalah prajurit raksasa elit yang terus berlatih bahkan pada masa damai. Kekuatan pemimpin mereka mungkin setara dengan Dory maupun Brogy. Lalu wakil pemimpin mereka pun terbilang sangat kuat, tidak jauh berbeda dari sang pemimpinnya. Para anggota kelompok ini juga semuanya terbilang sangat hebat. Sebelumnya mereka sempat terkena teknik Dominiversi, tapi kini efek tersebut telah lepas dari tubuh mereka karena sudah dikalahkan oleh Luffy dan juga Loki beberapa waktu yang lalu. Chopper juga sudah mengembalikan mereka semua menjadi normal kembali karena memang kemampuan spesial Chopper dalam wujud monster poinnya adalah menetralkan Dominiversi dan membuat para raksasa iblis kembali ke wujud normal. Dengan begitu, Im Sama pun belum bisa memakai teknik Dominiversi lagi kepada para raksasa itu karena memang ada jangka waktu tertentu untuk bisa mengubah raksasa iblis yang sudah sembuh untuk bisa menjadi iblis lagi. Jadi bisa dibilang untuk sekarang ini para prajurit raksasa dari utara itu kebal terhadap Dominiversi Im Sama. Mereka datang ke sini untuk membantu Zoro dan Gaban melawan sang pemimpin pemerintah dunia itu sekaligus juga menghalanginya yang ingin pergi ke tempat Luffy dan juga Loki. Berhubung mereka adalah prajurit elit, bantuan ini tentu akan sangat berguna. Mereka tidak akan menjadi beban bagi Zoro dan juga Gaban, melainkan akan menjadi kekuatan tempur yang sangat mumpuni. Dalam pertarungan ini, Gaban sudah tahu soal kemampuan mereka semua karena memang sudah sejak lama dia tinggal di Elbaf ini. Jadi kurang lebih Gaban juga sudah tahu soal kisah dari para prajurit dari utara itu. Im Sama pun berkata, berapapun musuh yang datang tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Dia pun mulai melancarkan serangan gelombang yang membuat beberapa raksasa langsung terhempar. Kemudian pemimpin dan wakil pemimpin prajurit dari utara itu pun melancarkan serangan gabungan mirip dengan Hakoku. Tapi Im Sama melakukan hal yang luar biasa dalam situasi ini. Dia tidak menangkis maupun menghindari serangan itu, melainkan dia memperkuat diri dengan haki yang dia miliki, di mana petir hitam yang sangat besar terpancar dari dalam tubuhnya. Kemudian dia bergerak dengan sangat cepat menerobos serangan gabungan itu tanpa terluka sama sekali. Setelah menerobos serangan itu, dia pun muncul di hadapan dua raksasa tersebut dan bersiap melancarkan serangan secara langsung. Untung saja mereka bisa menangkis sehingga walau mereka terpental dan terluka, keduanya masih bisa selamat. Alasan mereka masih bisa selamat selain karena fisik mereka kuat, itu juga karena serangan langsung dari Im Sama tadi tidak terlalu serius. Dia tidak mau membunuh dua raksasa itu karena nanti mereka berdua bisa menjadi kekuatan temporer yang bagus. Tujuannya barusan hanya ingin membuat mereka berdua pingsan saja, sehingga Im Sama menahan kekuatan serangan langsungnya seminimum mungkin. Kalau Im Sama serius, tentu kedua raksasa itu tubuhnya akan langsung hancur. Tak lama setelah itu, giliran Zoro dan Gaban yang kembali melancarkan serangan kepada Im Sama di sana. Mereka berdua menyerang secara bersamaan sehingga tercipta efek serangan gabungan yang besar. Kali ini Im Sama tidak menerobos serangan gabungan itu seperti sebelumnya, sebab serangan gabungan dari Zoro dan Gaban lebih kuat daripada serangan gabungan dari dua raksasa tadi. Im Sama menangkis itu dengan tameng lingkaran sihir, di mana serangan gabungan dari Zoro dan Gaban tidak berhasil menembus tameng lingkaran sihir itu. Lalu Im Sama pun mulai memegang senjata yang dia bawa. Dia akan segera memakai Bisento unik tersebut untuk melancarkan suatu serangan yang sangat kuat. Zoro bilang senjata itu memancarkan energi yang sangat besar sekaligus misterius. Gaban pun bilang bahwa mereka harus berhati-hati lagi setelah ini karena senjata Im Sama tersebut memiliki aura yang sangat menakutkan. Kemudian para anggota raksasa prajurit utara mengepung Im Sama lagi. Pemimpin serta wakilnya yang tadi terhempas juga kembali berdiri di sana berdampingan dengan Zoro dan juga Gaban. Dengan begitu, maka posisi Im Sama sekarang pun berada di tengah-tengah mereka semua. Adegan ini terbilang sangat epik. Beralih ke Marijuis, Garling dan Shamrock yang ada di sana telah berhasil mengusir Laffite yang sebelumnya sempat ingin menyusul. Laffite sebenarnya sempat mencoba menggunakan kemampuan hipnotisnya kepada mereka berdua. Namun usaha itu gagal karena Garling dan Shamrock melindungi diri mereka dengan haki yang sangat kuat. Laffite pun merasa bahwa dirinya tidak akan bisa menang melawan mereka berdua. Daripada dirinya kalah dan nanti malah diinterogasi oleh pihak pemerintah dunia terkait rencana-rencana Kurohige. Jadi lebih baik dirinya langsung mundur saja agar semuanya tidak menjadi berantakan. Shamrock memang sempat mengeluarkan Cerberus dari pedangnya untuk mengejar Laffite. Namun karena Laffite bermanuver di udara dengan sangat cepat, maka Cerberus Shamrock pun tidak mampu mengejar. Hingga akhirnya Laffite pun berhasil kabur. Garling berkata kepada Shamrock untuk tidak usah mengejarnya karena banyak hal penting yang harus mereka lakukan sekarang ini.
Lagi pula, Laffite tidak berhasil mendapatkan apapun dari tempat ini, sehingga dia pergi dengan tangan kosong. Mereka berdua pun kembali ke ruangan masing-masing. Garling kembali ke ruangan Panagorose, dan Shamrock kembali ke ruangan para kesatria suci. Setelah Garling kembali ke dalam ruangan Gorose, Warcury pun bertanya siapa penyusup tadi. Cukup mengejutkan juga Garling bisa mengatasinya dalam waktu secepat ini. Garling pun menjawab bahwa penyusup tadi itu adalah Laffite dari kelompok bajak laut Kurohige. Dia tadi tidak banyak melakukan perlawanan, dia hanya mencoba menghipnotis saja. Namun setelah triknya itu gagal, dia langsung terbang dan pergi kabur. Jupiter pun berkata, sepengetahuannya orang bernama Laffite itu adalah mantan sheriff kejam di suatu daerah. Dia memang terkenal memiliki kemampuan hipnotis yang sangat hebat, dan dia juga terkenal suka menyiksa dan memanipulasi orang. Setelah dia dipecat dari pekerjaannya sebagai sheriff, dia pun langsung bergabung ke dalam kelompok bajak laut Kurohige. Jika orang seperti itu berhasil ditangkap, dia sangat layak dimasukkan ke dalam penjara Impel Down level 6. Mars pun berkata, hebat juga Garling tidak terpengaruh oleh hipnotis Laffite, tapi itu juga sebenarnya tidak terlalu mengherankan karena Garling memiliki haki yang sangat kuat sehingga tentu pengaruh hipnotis macam itu tidak akan pernah bisa berhasil. Nus Juru lalu bertanya, apa yang Laffite itu inginkan? Berani sekali dia mencoba menyusup ke sini seorang diri. Garling menjawab, dia tidak tahu apa yang orang itu inginkan karena dia kabur sebelum mengatakan apa yang dia cari. Namun menurut Garling, tampaknya Laffite mengincar sesuatu yang ada di dalam ruangan rahasia Marijuis. Hanya itulah satu-satunya alasan paling masuk akal mengapa dia sampai nekat menyusup ke sini. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!